saya. Seperti nggak percaya kalau yang dihadapinya adalah Abrahamku. Ada yang udah lama banget nih, pengen deket sama aku. Ibu bapak jemaah yang saya hormati rahimahullah, hidup yang paling bahagia itu ya hidup yang barokah. Keluarga yang paling tentrem ya keluarga yang barokah. Anak-anak yang solih-solihan itu anak-anak yang barokah. Pekerjaan yang paling baik ya pekerjaan yang barokah. Jabatan yang paling terhormat itu ya jabatan yang barokah. Duit yang paling nikmat membahagiakan itu ya duit yang barokah. Perlu diketahui para jemaah, duit barokah itu tidak harus banyak nominalnya, tidak harus banyak jumlahnya. Tapi duit yang barokah itu duit yang banyak kebaikannya, banyak manfaatnya. Dan ciri utama barokah, tandane barokah itu atine ayem, uripe tentrem. Ayo nyaut, atine uripe tentrem. Isi gak nyaut berarti gak ngrungokno. Tanda utama barokah itu atine uripe tentrem, meskipun duwite kathah. Gak ada duit 100 juta kakak mau betul yang kurangnya sampean gak bisa agak soalnya kan kok nenginya orang ngece aku nak mobil kayak sampean kan betul nanti ada duit sampai 100 juta. Gak ada duit kakak 100 juta, tapi atine ora ayem, uripe ora tentrem, nggih boten barokah. Duwite 100 juta, atine ora ayem, uripe ora tentrem. Mergo anake nakal-nakal, anaknya yang laki-laki kena narkoba, senengane ngeslot, judi online, hobine mendem teguh. Anak itu yo nakal bisa kena imbasnya pemilu perkawinan hamil dahulu. Bapaknya suka kena slot, hobinya dugem, aduh. Ibu ngomelan. Gak ada gunanya duit banyak 100 juta, betul? Hobi dengan pilih itu di jaga duit kakak 100 juta, neng atine orang ayam, keluarganya orang tentrem. Kalau gak ada duit, namun 100 miliar, neng atine ayam lebih tentrem. Maka saya sering sampaikan ukuran desa yang baik, desa yang barokah. Menurut saya lupa kepala desa itu tidak dilihat dari bangunan fisiknya, tampilan luarnya, sarana prasarana lengkap, infrastrukturnya serba bagus, gedungnya mewah-mewah, rumah warganya indah-indah, perekonomian warganya di atas rata-rata, masyarakatnya kaya-kaya semua. Bukan itu ukuran desa yang baik, desa yang barokah. Tapi desa disebut baik dan barokah itu ukurannya adalah orang-orang yang tinggal di desa tersebut
penghuni desa itu, masyarakatnya. Walaupun desa itu setiap ada lomba selalu juara, karena memang tertata dengan rapi, dalamnya cor-coran kabeh, kandel core nganti 20 meter, omahe wong bakal infrastrukturnya bagus, sarana prasarananya lengkap, ekonomi warganya di atas rata-rata, wongnya sugih-sugih kabeh. Tapi kalau orang-orang yang tinggal di desa tersebut, artinya masyarakatnya banyak yang jahat, banyak copetnya, banyak malingnya, terus keruntunannya nggak terbina, agama dan moralnya juga rusak, jelek itu desa. Sebaliknya, walaupun sarana prasarana biasa-biasa saja, bahkan jalannya banyak yang rusak dan berunjal-berunjal, rumah warga juga sederhana, tapi warganya baik-baik, akhlaknya, moralnya, agamanya, keimanannya, serta ngajinya banyak, zikirnya, guyub rukun kayak warga masyarakat Bojong Kidul Kroyasi. Gak usah bener ya kalau bilang. Nah, ini desa yang baik, gitu loh. Kayak rumah disebut baik dan barokah, itu ukurannya bukan kok modelnya, bentuknya, biaya pembangunannya habis miliaran, bahan bangunannya serba kristal, ornamen-ornamennya bagus, semuanya impor dari luar negeri, seluruh ruangannya sudah ber-AC, bukan. Perabot-perabotnya mewah, bukan itu ukuran rumah baik dan barokah. Rumah baik dan barokah itu diukur dari penghuni rumahnya, alias orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Walaupun rumah megah, mewah, indah, api, kayak rumah bener, tapi kalau dalam isinya keluarga yang berantakan, coba kehidupannya kacau, anak-anaknya broken home, gak ada yang mau sekolah apalagi kuliah, gak ada yang mau ngaji apalagi mau ke pesantren, nakal-nakal anak-anaknya. Suami istri tiap hari berantem, cekcok, anggap pertuaan saya lanang nyamprut sebelum berduntut. Masa suami baru pulang, istri langsung nyamar, ketek mulai. Lanang musuh berdes kayak kantong. Anak itu, loh bapakku ketek, ibuku berdes, berarti aku ini munyok. Itu bukan rumah tapi kebun binatang. Karena sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya sapi, namanya tetap kandang. Betul? Betul. Bangunannya bagus mewah, tapi dalam isinya kambing, namanya apa? Kandang. Rumah megah, mewah, indah, tapi kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya seperti binatang, itu bukan rumah, tapi apa? Sebanter apa? Bahkan sebagus apapun rumah, mewah, megah, indah itu rumah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit jiwa. Rumahnya megah kayak istana, tapi dalam isinya mak lampe, mini merek, brandon, blorong, namanya rumah hantu. Walaupun rumah itu kecil, merek, jelek, gentengnya bocor, kalau udan itu wes kotor kabeh, nggak ada keramiknya, perabotannya serba sederhana, jelek rumahnya. Tapi dalam isinya keluarga yang bahagia, harmonis, ahli ibadah, suami soleh, istri solehah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah. Itu rumah tangga, meskipun rumahnya nggak ada tangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak baju disebut bagus dan barokah, itu ukurannya bukan badrolnya yang mahal, bahannya yang kain kualitas terbaik, karya desainer kelas dunia, funky, trendy, modis, enggak. Ukuran baik dan barokahnya baju ini apa pemakainya, orang yang ada di dalam baju itu.
yang pakai walaupun baju itu bandrolnya mahal 700 juta kok guyu ada dikira kayak bajumu itu serba 35.000. Nah itu orangnya koplok-koplokin ada loh orang bajunya harga 700 juta udah loh mereknya pokoknya branded lah terus kainnya Citra kualitas terbaik karya desainer kelas dunia api tapi maaf yang pakai wanita nakal baju itu jadi murah karena yang pakai orangnya murah betul? Walaupun baju itu bandrolnya kayak bajunya jenengan serba 35.000 kainnya itu melek kaku jahitannya itu bukan benang kawat beda warnanya kontras mata atas merah bawah hijau kayak kapsul tapi yang pakai wanita sholihah ahli ibadah berakhlakul karimah kayak wanita-wanita Korea tapi wanitanya nggak hadir di sini. Itu baju jadi mahal Pak Camat kok benar ya rambutnya dengan kok ego itu nanti selama itu ya nggak ada yang benar cocok tentang pihak atau berupa sama yang di bawah atasan jangan lupakan bawahan lupa bawahan itu dalam baju lucu loh itu loh bisa di atas itu karena jasanya yang di bawah tapi sudah makan loh sekarang makan lagi aslinya aku pengen aku sungkan dong loh ngapunten itu kalau yang pakai wanita solehah ahli ibadah berakhlakul karimah walaupun bandrolnya murah wes gak trendy, gak funky, gak modis jadi mahal nilainya betul Pak? Ayo Bapak Mas misalnya sampean ini masih legan belum punya pasangan terus sampai disuruh milih 2 perempuan untuk jadi istri sampean satu perempuannya cantik tapi bajunya jelek satunya bajunya bagus tapi perempuannya jelek kamu pilih yang mana Pak? Oh yang bajunya bagus perempuannya cantik aku jadi bajunya uang nih ya pilih yang cantik meskipun bajunya jelek bajunya apa? Oh jadi baju malah kena orang kelamber sama ukuran baik dan barokahnya majelis pengajian itu bukan dari kebiarannya tampilannya jamaahnya ratusan ribu kebiar bukan itu tapi manfaatnya kualitasnya mutunya monobu orang tak tahu semua mau kita ngendi-ngendi boleh. Kalau saya itu mulai ceramah tahun berapa ya? Sampai lupa entah 2005 entah 2006 alhamdulillah bertahan sampai sekarang dan tetap FYP gak gampang loh bertahan di tengah-tengah persaingan itu juga karena kamu sayang karena kamu sudah bersetia sama aku kalau banyak bermunculan yang baru-baru kan kamu gak berpaling ke lain hati kasih I love you tanpa kamu aku bukan siapa-siapa makanya bagiku semua yang hadir di sini orang-orang penting Pak Camat penting, Pak Kapolsek penting, Pak Lurah penting, tokoh-tokoh yang di atas panggung penting, tukang son penting jenengan semua penting bagi saya nggak bisa membayangkan tanpa jenengan saya di sini ceramah sendirian
Bocorane. Udah. Nah, sekarang barokah itu yang bikin hidup bahagia. Barokah itu yang bikin nikmat. Tapi perlu diingat, nikmat sama enak itu beda ya. Nikmat itu nggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu sakit tapi terasa nikmat. Maka saya katakan nikmat sama enak itu beda. Untuk memudahkan pemahaman, tolong dijawab yang kompak pertanyaan saya, Bapak Ibu. Menurut panjenengan, makan di restoran mewah sama makan di tengah sawah enak mana? Tengah sawah. Sawah. Soalnya sama pernah tahu restoran mewah. Yang jeli kalau mau jawab pertanyaan. Pertanyaan saya itu enak mana? Yang benar jawabannya jelas enak di restoran mewah. Dan sampean kok jawab enak di tengah sawah karena sampean nggak pernah ke restoran mewah. Kalau enaknya jelas enak yang di restoran mewah. Tak mau gitu. Karena dulu, tak mau beliau menunya lebih lengkap, kualitasnya lebih tinggi, higienisnya juga lebih terjaga, jelas lebih enak di restoran mewah. Tapi soal nikmat beda. Boleh jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Itu baru jawaban benar. Loh, makan di tengah sawah walaupun menunya sederhana, boleh jadi jauh lebih nikmat daripada makan di restoran mewah yang menunya lengkap. Ngapunten, mangan di tengah sawah, awake lumrah gambul lemah, ditumboni bojone. Boten enten lauke, cuma nasi sama sambal kecap tok plus sate. Kok kurang ajar gitu. Aku ngomong plus satu jadi kurang ajar. Loh, nek ngene iki kiai di kurang ajar no ora viral. Sama gue. Loh, dibaleni meneh. Oh, segala Muhammad. Oke. Walaupun dahare itu sego karo sambel tok. Entek-entekan kurang sambelé tambah segone, kurang segone tambah sambelé, kurang sambelé tambah segone. Segone tesih sambelé entek, ciduk dewi kentong iso. Campur gedug. Nikmat kampung kok ora krasa. Soale ora mikir utang. Yang dusun-dusun ning tenggene saben petani-petani niku mboten pakai mikir utang, utange ora akeh. Sing utange akeh iki saiki no panggung. Gaya tok tapi lami kaya kalente. Upane mobil. Kayak kreditane yo lunas. Rumah sama nek wis seragam polisi ini terus kanggo utang. Loh, oke. Lemu untuk menutup bahwa orang mikir utang. Ngoten lho. Lah, mangan tengah sawah ya kan mikir utang. Tenang, nyaman, nikmat. Jadi wong Jawa sak bathok moro. Oke, sing mangane nang restoran mewah kadang-kadang orang nikmat. Oke, menunya lengkap. Wah, mie rasa. Pancen regane larang. Apa-apa nek larang iki mesti yo enak. Coba ngomong ceramah bareng. Terus batuk-batuk. Tapi kayak kadang-kadang orang nikmat kok lagi orang sendok. Nyendok sing nomor 3 iso kesel. Soalnya kepiring tiang waktu kayak wingke. Suaranya persis wong sing diutangi. Rakolu. Ngono Bu, lagi pertanyaan biar mantep. Tidur di spring bed
sama tidur di pring dalar kriya-kriya enak pundi? Terus gak terjebak dari ini. Enaknya mesti enak tidur di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Tapi boleh jadi lebih nikmat tidur di pring kriya. Walaupun geger kepepet dalar, kecantol paku, tapi ngipine rekreasi, wisata, nikmat. Lagi turun no spring bed aja, mentul-mentul, mendut-mendut, ngipine dioyak-oyak gendul, ngipine kelak, ngipi tenggelam, mana lo bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nikmat itu kadang-kadang sakit tapi terasa. Jawab saya, sakit tapi terasa nikmat. Coba saya tanya, dicubit sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai nikmat. Ya memang tetap sakit tapi terasa nikmat. Contoh, kamu dijubit sama aku. Acting. Ya sakit, tapi kamu akan merasa nikmat karena yang dijubit orang yang kamu cinta. Kok nanti siwel orang diobati, orang ditambani, malah dihambaknya gue kenang-kenangan kok. Coba ketemu kontonnya dipamerke, mbak dijilid apa ansih. Oke, maaf ibu mbak, sampeyan tadi nyampe sini jam berapa? Jam 5. Nah sekarang udah jam 8:30, berarti udah 3 jam setengah. Capek nggak betul? Bohong, nek capek nunggu wis alian ben piro wis. Wis sira sebujung, burung ngene wong. Capek tetap capek, nggak mungkin nggak capek. Capek. Tapi kamu merasa nikmat karena kamu bisa jumpa sama idola. Saya kadang tadi sama kakak Polsek juga tanya, keluarga yang punya hajat juga nanya, apa habis ini kemana? Habis ini insya Allah ke Adipala, besok paginya ke sampean malah apa? Langsung lanjut Purworejo, habis itu lanjut lagi Temanggung, lanjut Wonosobo, 3 hari nggak pulang. Saya kalau ditanya capek apa enggak? Ya capek, kesel, capek, kesel. Tapi aku merasa nikmat karena aku bahagia, nikmat. Soalnya aku itu aku itu bisa seduluran karo Pak Camat, seduluran karo Pak Kapolsek, bisa ketemu keluarganya almarhum Pak Sudin, bisa mengerti balik dari donatur. Loh, kesel bohong kalau aku ngomong nggak capek. Capek lah, tapi aku seneng. Soalnya soalnya nikmat, hati-hati, ngomong hati-hati, bisa viral loh nanti. Aku tadi, Allahumma sholli ala Muhammad. Rumah nih. Dalam Allah, enggak. Ini makili Pak Kapolres. Enggak. Oh saya terima Pak dan terima siap. Dan enggak ada ketoro seragam ini mau berani ya ini urusannya kalau bom gitu ya. Sudah perahu sudah terus lari kayak gara-gara mengganti lampu. Tadi ibu katanya hamil itu capek apa capek bu? Bapak nggak usah ikut jawab. Belum enggak. Sakit apa sakit bu? Sakit. Bapak nggak usah ikut jawab.
nggak tahu ngalami itu capek itu sakit malah bapak-bapak itu nggak peduli nggak tahu kalau berat itu bahannya ditambah ya. Orang hamil itu ya capek ya sakit tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai nikmat saking nikmatnya kadang tidur malam itu udah lewat malam bayinya nendang terus tidur sakit tapi ibu merasa nikmat karena nikmatnya itu suami juga bunyi ya tanya ya proyek segera kami sampai ya sama monggo kami ngesati karena ngomong kembali ya itu kalau gini ayu-ayu dibaik dong geragas ini apa-apa lu ngaku pertentangan pokoknya aku lani kamu mau pengajian memang ini viral no aku dilecehkan kalau Abraham semua ya Allah. Nah sekarang gini iya dari yang saya sampaikan itu saya bermaksud bahwa jenengan supaya paham barokah bahagia itu ukurannya bukan materi tapi ukurannya adalah hati. Bahagia tidak menyangkut harta tapi bahagia itu menyangkut rasa. Mulai gak paham makanya jadi saya bahasa ini gak paham ya. Karenanya bahagia bukan hanya milik orang yang berharta, bahagia bukan hanya milik orang kaya saja, orang miskin juga berhak bahagia. Andaikan yang bisa bahagia itu hanya orang-orang kaya, sedangkan orang miskin gak bisa bahagia, berarti Allah gak adil dong, gak tambahin dong supaya mantap. Andaikan yang bisa bahagia itu cuma orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin gak bisa bahagia, berarti Allah gak adil dong. Yang menakdir orang jadi kaya jadi miskin itu siapa? Allah yang ngatur. Andai bisa memilih, aku yakin jenengan pilih jadi orang kaya kok, betul? Sakingannya jenengan nggak bisa milih, akhirnya nasibnya jenengan yo. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di bubuk reot tiada senyuman dan tanda tawa. Banyak kok orang kaya yang hidupnya nggak bahagia. Banyak kok orang miskin hidupnya bahagia. Betul? Milih mana? Kaya tapi nggak bahagia, miskin bahagia. Milih mana? Ketemu sama kita normal kok. Pilihannya nggak ada itu. Aku ini memang orang butuh loh ini mau jadi. Kaya nggak bahagia, miskin bahagia. Pilih mana? Nggak ada. Jadi saya ngomong sampean miskin nggak bahagia. Musuh dulu menangi jiwa. Kaya nggak bahagia. Misal kaya tapi sakit-sakitan. Jadi kekayaannya kan dia nggak bisa menikmati. Duitnya keh. Di setiap bank dia jadi nasabah. Gak terima miliaran duitnya, triliunan, terus kok kaya, tapi sakit-sakitan coba. Mobilnya mewah-mewah, 17 mobilnya. Semua merek mobil yang mahal itu dia punya, tapi dia kena stroke berat. Ayo, keple kabeh. Halo. Apa gunanya mobil mewah-mewah? Yang naiki mobil malah supir kalau pembantu ini. Dia
didorong kursi roda BTP kabeh ngono kae. Ngopo mending sampean lho. Walaupun nggak begitu punya duit tapi sehat. Ora kira kamu. Tapi batek kok. Yang duitnya di semua bank dia ada tapi sakit uripe ning ruang ICU. Coba makan minum infus, berak pipis selang, uripe cuma coba ngomong persis. Makasih. Ini contohnya. Yang mending sampean walaupun nggak punya duit tapi sehat. Loh, dikai roti so dipangan sak kulit-kulite lho. Sehat. Ngono lho. Makanya sehat itu penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, salole. Ya Allah. Halo. Halo. Salul afiyah ba'dal yaqin. Kau kalau sudah punya keyakinan, keimanan, mintalah diberikan kesehatan. Karena sekuat apapun iman, kalau orangnya nggak sehat, ibadahnya nggak bisa sempurna. Sholat nggak sempurna, orang nggak sehat, nggak mampu berdiri, sholatnya sambil duduk. Ramadan nggak kuat puasa, karena nggak sehat. Duit banyak tapi nggak bisa haji, nggak bisa umroh, karena nggak sehat. Makanya sehat itu penting. Bapak-bapak zaman punya istri pembuatik menarik ayu kerusuh kepo semua hidup jauh bahel menol sama bener penol ini mentang-mentang ngobrol-ngobrol bener-bener bener. Tapi kalau sakit-sakitan ayo coba dikeloni hukuman mengingai. Tapi turunnya ngorok bisa krok bujuk udah kalau ini traktor. Atau ibu misalnya, ibu punya suami ganteng, gagah, gede dulu, kuning kulitnya sautuh-utuhnya. Ibu mungkin ganteng, bagus, gagah, gede buat, neng budi nanya-nanya. Anggur, sehat itu penting. Makanya mau yang mewakili keluarga, alhamdulillah keluarga besar ini diberikan kesehatan. Mudah-mudahan jenengan semua juga diberikan kesehatan. Bukan hanya sehat, tapi walafiat. Artinya kalau sehat saja itu hanya tubuhnya. Sehat itu kondisi baik yang dialami oleh jasad badan, sedangkan afiat itu kondisi baik yang dialami batin. Makanya sehat wal afiat itu artinya sehat yang tidak digunakan bermaksiat, sehat yang digunakan menjalankan taat, itu sehat wal afiat. Sehat digunakan untuk beribadah. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, alias badannya sehat, perbuatannya jahat. Badannya sehat, hobinya maksiat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan setahu saya memang orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka maksiat itu orang-orang yang badannya sehat. Betul? Ya Allah, kalau orang tua diomongin. Betul? Coba, yang suka nyuri itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang suka mabuk itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Yang suka gunjing, yang suka ngerasani itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang suka ngomeli suami itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Ini orangnya datang kok, saya tahu. Malam ini orangnya pakai kerudung warna kuning. Orangnya saling pandang. Orangnya kipas-kipas.
tapi tidak afiat. Alhamdulillah panjenengan dikaruniai sehat wal afiat, sehat mau ngaji, sehat mau zikir, mau sholawat. Ini luar biasa, sehat mau mendekat kepada Allah. Nah, kalau orang sakit dia mendekat kepada Allah lumrah, wajar, pancen wis gawane. Wong loro terus nyatet datang Gusti Allah lumrah. Dikasih sakit terus banyak berdoa, banyak berzikir. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anu saya gede, padahal lewat sih sebenarnya munek wong. Wonten apa mboten? Wong iki pasang lho. Lho iki pasang dicerehne langsung. Kuwi wong. Lah panjenengan ini loh, nggak sakit mau mendekat kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Yang paling parah itu udah sakit nggak mau mendekat sama Allah. Sakit melambini jadurine, munek wong. Wonten betul. Wong itu kok. Sekarang jilbabnya warna abang. Nah, ya itu warna. Barokah bahagia itu tidak menyangkut materi tapi menyangkut hati, bukan soal harta tapi soal rasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya sering sampaikan, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Percuma Mas sampean berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman, yang jadi rebutan, berhasil sampean dapatkan jadi istri sampean, tapi sampean nggak bisa merasakan karena sampean impoten. Percuma berhasil mendapatkan jabatan tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan. Ada loh pengen dapat jabatan, kampanye keliling, dapilnya semua saudara-saudara, duit miliaran digelontorkan, pamflet disebar, foto dipasang di sepanjang jalan, bahkan dia rela jadi penunggu pohon. Dan fotonya dipaku di pepohonan, itu kan jadi penunggu pohon. Sampai hantu-hantu yang menunggu pohon itu pada lari semua, karena udah ada penunggu baru. Dia berhasil dapat jabatan, duduk di kursi dewan, tapi dia nggak bisa menikmati jabatannya. Baru sebentar ketangkep KPK, masuk penjara, gitu loh. Paham dong? Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Percuma dong memiliki kalau nggak bisa menikmati. Memiliki TV lebar banget 6.000 in, tapi matanya belek. Ya percuma TV lebar, mending TV cilik-cilik tapi mata sehat. Waktu-waktu bisa menelengi. Kursi harganya 500 juta, nek bokongnya pelantingan hubungan kalah-kalah. Orang kau itu yang mending kursi welek ke kopring pakune yang serongan, dilunggungi bokong ke kantong paku nanti berdingin, neng sehat. Waktu-waktu yang menunggu itu loh bu, terus bener. Apa gunanya bisa beli makanan nikmat lezat tapi ilatnya sariawan, melentung tak pentol bakso, percuma gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya sering sampaikan, satuan kekayaan itu bukan rupiah,
Satuan kekayaan itu bukan dolar, bukan euro, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Ada, Bu? Ini bukan berarti saya bermaksud menyampaikan kalau gitu orang Islam itu nggak usah mikir harta. Saya nggak ngomong kayak gitu. Orang Islam itu berarti lain kok mikir duit. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Duit itu penting loh, betul. Banter loh, duit itu penting loh, betul. Penting, pakai banget. Tuh, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul? Dan umat Islam itu secara ekonomi harus kaya. Harus kaya umat Islam. Ekonomi harus kuat. Umat Islam nggak boleh lemah. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, baik kuat secara fisik, kuat secara ekonomi, kuat secara keimanan, kuat secara akidah, kuat secara moralitas, itu jauh lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ekonomi juga harus kuat. Coba kalau orang Islam miskin-miskin semua, yang bangun masjid siapa? Terus yang nyantuni anak-anak yatim siapa? Yang bantu fakir miskin siapa? Lah orang Islamnya miskin semua. Ada kewajiban haji, umroh. Terus siapa yang bisa melaksanakan? Kalau orang Islamnya miskin-miskin semua. Bahkan tidak ada perintah dalam agama, perintah menerima sedekah, perintah menerima zakat itu tidak ada. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat, terimalah sedekah, tidak ada. Yang ada itu perintah membayar zakat, perintah mengeluarkan sedekah. Berarti itu perintah jadi orang miskin apa kaya? Ya. No. Coba kalau sampean mendapati ada ayat Quran atau hadis Nabi yang isinya perintah menerima zakat, perintah menerima sedekah. Kasih tahu saya, tak sebar seluruh Indonesia. Nggak ada. Yang ada itu perintah bayar zakat, memberi sedekah. Nah, supaya bisa melaksanakan zakat, supaya bisa memberi sedekah, itu sugih. Paham? Paham? Wong Islam itu kudu ketok gagahe. Jangan sampai kita kalah. Orang kaya sama orang miskin itu ibadahnya lebih variatif orang kaya. Loh, wong miskin wiridan, wong miskin ya iso wiridan. Wong miskin puasa, orang kaya juga bisa puasa. Orang miskin baca Quran, orang kaya juga bisa baca Quran. Tapi kalau orang kaya bangun masjid, orang miskin paling ya tak bunga, terjadi. Orang kaya bisa haji, bisa umroh, yang miskin enggak. Loh, ini maaf loh, ini kok dipotong sama ini toh. Melecehkan orang miskin. Coba teliti video-video ceramah-ceramah saya. Saya itu selalu membela orang miskin. Di setiap ceramah saya selalu berpihak kepada rakyat. Saya selalu berpihak kepada orang miskin. Jangan teliti loh ceramah-ceramah dulu. Paling minta kritik yo pejabat, orang-orang kaya. Pejabat nggak bener loh sama. Nilai-nilai. Tapi itu paling yang ngomong-ngomong kuwi. Wong sugih sing koi. Aku sering hidup orang. Aku udah ngomong, andai kan di Indonesia ini ada partai melarat Indonesia, aku siap jadi ketua umumnya. Asli, saya di setiap ceramah selalu membela ciri-ciri melarat. Aku namanya Firman itu jabat ya saya ngingetin kok, no. Saya nggak siap diingetin kalau sudah jadi pejabat. Ketika amat dikritik mesum. Umpamane macam viral.
tulis merah, kalau Qurannya besar wal yatalattaf, itu sesungguhnya falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf. Itu sebelumnya falyatikum birizqin. Ini ayat ekonomi dan itu ditaruh di tengah-tengah sebagai penyeimbang. Tapi jangan hanya kaya saja, kayanya harus manfaat untuk umat, manfaat untuk dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Ya Allah. Zaman Rasulullah itu ada orang yang hidupnya itu di masjid, dia udah nggak mikir hidupnya dunia. Terus pokoknya orang ngurusi dunia lah, murid-murid etika, sholat, zikir, wiridan, mujahadah, etika, sholat, zikir, wiridan, mujahadah di masjid. Udah dia nggak ngurus dunia sama sekali, sampai dikenal di kalangan masyarakat dia itu ahli surga, dia itu ahli surga. Itulah orang yang ahli surga. Udah fokusnya akhirat, terus hidupnya akhirat terus. Dia seakan nggak ngurusi dunia. Terkenal dia ahli surga. Dan ketika itu disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah ada orang yang udah nggak mikirin dunia sama sekali, dia hidupnya di masjid, hidupnya hanya untuk iktikaf, sholat, wiridan, zikir, mujahadah. Itu orang ahli surga ya Rasulullah. Nabi bertanya, dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak. Terus dia